Hai sahabat traveler. Selamat datang di Siprus, sebuah pulau yang mempesona di jantung Laut Mediterania. Dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan, sejarahnya yang kaya, dan budayanya yang unik, Siprus adalah destinasi yang sempurna bagi para wisatawan yang mencari pengalaman yang tak terlupakan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi tempat-tempat paling menarik di Siprus, mulai dari kota kuno yang bersejarah hingga pantai yang menakjubkan. Kita juga akan mencicipi hidangan lezat khas Siprus dan mengenal lebih dekat budaya masyarakatnya yang ramah. Sejarah singkat negara Siprus. Negara ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dengan bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa manusia telah menghuni Siprus sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman kuno, Siprus dikenal karena kekayaan tembaganya. Pulau ini menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah Mediterania, dengan berbagai bangsa seperti Yunani, Fenisia, dan Mesir yang datang dan pergi. Siprus kemudian dikuasai oleh Romawi, dan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium. Pada abad pertengahan, Siprus mengalami berbagai macam penjajahan. Pulau ini pernah dikuasai oleh Richard de Lionheart dari Inggris. Pada abad ke-16, Siprus ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman Turki. Pulau ini menjadi bagian dari kekaisaran selama lebih dari 3 abad. Pada abad ke-19, Siprus berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Pada tahun 1960, Siprus akhirnya meraih kemerdekaannya. Siprus adalah sebuah negara pulau yang terletak di wilayah timur Laut Tengah. Pulau ini terletak sekitar 113 km di sebelah selatan Turki dan 120 km di sebelah barat Suriah. Siprus merupakan pulau terbesar ketiga di Laut Tengah setelah Sisilia dan Sardinia. Luas wilayah Siprus adalah 9.251 km persegi. Ibu kota Siprus adalah Nikosia. Nikosia merupakan kota terbesar sekaligus pusat pemerintahan dari negara Siprus. Sistem pemerintahan Siprus adalah republik presidensial. Presiden Siprus adalah kepala negara dan dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Jumlah penduduknya sekitar 1.295.102 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah euro. Siprus bergabung dengan zona euro pada tanggal 1 Januari 2008, menggantikan pound Siprus. Siprus memiliki 2 bahasa resmi. Bahasa Yunani adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Siprus, terutama di wilayah Republik Siprus yang mayoritas penduduknya adalah etnis Yunani Siprus. Bahasa Yunani Siprus memiliki beberapa perbedaan dialek dibandingkan dengan bahasa Yunani yang dituturkan di Yunani. Bahasa Turki adalah bahasa resmi kedua di Siprus, yang digunakan oleh etnis Turki Siprus, terutama di wilayah Republik Turki Siprus Utara. Bahasa Turki yang dituturkan di Siprus juga memiliki beberapa perbedaan dialek dibandingkan dengan bahasa Turki yang dituturkan di Turki. Selain kedua bahasa resmi tersebut, bahasa Inggris juga digunakan di Siprus. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti pariwisata, bisnis, dan media. Hal ini dikarenakan Siprus pernah menjadi koloni Inggris. Mayoritas penduduk Siprus menganut agama Kristen Ortodoks. Dengan sebagian besar penganutnya adalah etnis Yunani Siprus. Gereja Ortodoks Siprus memiliki peran penting dalam kehidupan budaya dan sosial masyarakat Siprus. Islam adalah agama minoritas terbesar di Siprus, dengan sebagian besar penganutnya adalah etnis Turki Siprus. Islam memiliki sejarah yang panjang di Siprus, sejak masa Ottoman. Terdapat juga kelompok minoritas agama lain di Siprus. Antara lain, Katolik. Komunitas Katolik di Siprus sebagian besar terdiri dari orang-orang Maronit. Armenia Apostolik. Gereja Apostolik Armenia memiliki sejarah yang panjang di Siprus, dengan banyak orang Armenia yang tinggal di pulau ini sejak abad pertengahan. Yahudi. Komunitas Yahudi di Siprus memiliki sejarah yang kaya, meskipun jumlahnya tidak banyak. Siprus memiliki beberapa fakta unik dan menarik. Berikut beberapa di antaranya. Tempat kelahiran Dewi Aphrodite. Menurut mitologi Yunani, Siprus adalah tempat kelahiran Dewi Cinta dan Kecantikan, Aphrodite. Konon, ia muncul dari laut di dekat pantai Paphos. Anggur tertua di dunia. Siprus memiliki tradisi pembuatan anggur yang sangat panjang. Anggur Commandaria, yang berasal dari Siprus, diyakini sebagai salah satu anggur tertua yang masih diproduksi hingga saat ini.
Negara dengan banyak kucing. Siprus dikenal sebagai Pulau Kucing karena populasi kucing liar yang sangat besar di pulau ini. Kucing-kucing ini dianggap sebagai bagian dari warisan budaya Siprus dan dilindungi oleh undang-undang. Industri halloumi yang mendunia. Siprus terkenal dengan keju halloumi-nya yang lezat. Keju ini memiliki tekstur yang unik dan dapat dipanggang atau digoreng tanpa meleleh. Halloumi telah menjadi salah satu ekspor utama Siprus dan dapat ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia. Siprus memiliki beberapa sisi terang, mari kita bahas sisi terang Siprus yang menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi atau bahkan ditinggali. Gaya hidup yang santai. Masyarakat yang ramah. Masyarakat Siprus dikenal ramah dan suka membantu. Mereka senang menyambut pengunjung dan berbagi budaya mereka. Makanan yang lezat. Masakan Siprus menggabungkan pengaruh Yunani, Turki, dan Timur Tengah. Beberapa hidangan yang populer antara lain souvlaki, halloumi, meze, dan shaftalia. Desa-desa tradisional yang menawan. Desa-desa di Siprus masih mempertahankan gaya hidup tradisional mereka. Anda dapat berjalan-jalan di antara rumah-rumah batu yang indah, mengunjungi gereja-gereja kuno, dan mencicipi hidangan lokal yang lezat. Negara yang aman. Siprus umumnya merupakan negara yang aman dengan tingkat kejahatan yang rendah. Meskipun Siprus dikenal sebagai destinasi wisata yang indah dan aman, ada beberapa sisi gelap yang perlu diketahui. Masalah politik dan pembagian pulau. Siprus telah terbagi menjadi dua bagian sejak tahun 1974, yaitu Republik Siprus di bagian selatan dan Republik Turki Siprus Utara di bagian utara. Pembagian ini merupakan akibat dari konflik etnis antara komunitas Yunani Siprus dan Turki Siprus. Masalah sosial. Beberapa masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan diskriminasi masih menjadi tantangan di Siprus. Perjudian. Kasino adalah bisnis yang besar di Siprus, dan beberapa orang mungkin mengalami masalah perjudian. Penting untuk diingat bahwa sisi gelap ini tidak berarti bahwa Siprus adalah negara yang buruk atau tidak aman. Kehidupan malam di Siprus menawarkan berbagai pilihan hiburan yang sesuai dengan selera dan preferensi yang berbeda. Berikut adalah beberapa aspek menarik dari kehidupan malam di Siprus. Ayia Napa dikenal sebagai pusat kehidupan malam di Siprus. Ayia Napa menawarkan berbagai macam klub malam, bar, dan pub yang buka hingga larut malam. Tempat ini populer di kalangan wisatawan muda dan mereka yang mencari hiburan yang kuat. Limassol. Sebagai kota terbesar kedua di Siprus, Limassol juga memiliki kehidupan malam yang terdapat berbagai bar tepi pantai, klub malam dengan musik live, dan tempat hiburan lainnya yang menarik. Klub malam. Klub malam di Siprus biasanya menampilkan DJ internasional dan musik dansa yang populer. Beberapa klub malam bahkan memiliki tema atau acara khusus yang menarik pengunjung. Bar dan pub. Bar dan pub di Siprus menawarkan suasana yang lebih santai untuk menikmati minuman dan bersosialisasi. Terdapat berbagai jenis bar, mulai dari bar tepi pantai yang romantis hingga pub tradisional dengan suasana yang hangat. Pertunjukan budaya. Selain hiburan malam yang modern, Siprus juga menawarkan pertunjukan budaya seperti tarian tradisional atau musik rakyat. Ini bisa menjadi pengalaman yang unik untuk mengenal lebih dekat budaya Siprus. Dengan berbagai pilihan hiburan yang tersedia, Anda pasti akan menemukan cara yang menyenangkan untuk menghabiskan malam Anda di pulau yang indah ini. Setelah tadi kita membahas tentang kehidupan malam di negara Siprus, saatnya kita bahas tentang destinasi wisata populer di sana. Yuk, kita lihat sama-sama. Kourion. Kourion merupakan salah satu situs arkeologi paling menarik yang bertempat di pantai selatan pulau. Tempat ini juga menjadi salah satu landmark paling populer di negara ini, sehingga tak mengagetkan jika menjadi favorit banyak wisatawan. Kourion sebenarnya adalah kota kuno yang hancur dengan dimensi yang sangat besar. Terdapat sebuah pantai yang menambah keindahan dari tempat ini. Makam para raja di Paphos. Penikmat sejati barang antik pasti akan menemukan sesuatu untuk dilihat di Siprus. Tidak diragukan lagi adalah makam para raja di kota Paphos di barat daya Siprus. Nekropolis megah yang berasal dari zaman kuno ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para pejabat dan bangsawan di masa lampau. Kita hanya bisa membayangkan bahwa makam pertama dipahat dari batu pada abad ke-4 sebelum Masehi.
Laguna Biru Ayia Napa. Pulau Siprus terkenal di dunia karena keindahan alamnya, pemandangannya yang menakjubkan, hutannya yang masih asli, dan garis pantainya yang indah. Selalu ada sesuatu yang dapat dilihat oleh pengunjung dari semua minat dan preferensi di Siprus. Salah satu daya tarik alam Siprus yang luar biasa adalah Blue Lagoon, yang terletak tepat di luar resor populer Ayia Napa. Ini adalah area dengan keindahan luar biasa, yang merupakan kombinasi dari bebatuan monumental, vegetasi yang rimbun, dan perairan laut pantai yang biru. Danau garam dan burung flamingo. Sebagian besar wisatawan yang pernah ke Siprus setidaknya pernah melakukan perjalanan di sepanjang pantai putih Salt Lake, yang terletak di antara Larnaca dan desa Dromolaskias. Secara umum, danau ini mewakili beberapa danau yang berdekatan dengan luas total sekitar 2 km persegi. Danau garam ini memainkan peran penting dalam ekosistem pulau ini dan oleh karena itu dilindungi oleh Konvensi Ramsar. Tempat ini merupakan rumah bagi beragam fauna. Namun, tidak diragukan lagi, daya tarik terpenting dari wilayah ini adalah burung flamingo merah muda yang indah, yang datang ke sini untuk musim dingin. Kastil Kyrenia. Benteng penting lainnya di tanah Siprus adalah Kastil Kyrenia, yang menghadap ke pelabuhan tua kota kuno Kyrenia, di bagian paling utara Siprus. Seperti Bufavento, Kastil Kyrenia dibangun pada abad ke-7 untuk menahan invasi Arab. Benteng ini berbentuk persegi panjang dengan benteng pertahanan yang terletak di bagian atas. Solusi arsitektur ini begitu sukses sehingga kastil ini tidak pernah diserbu sepanjang sejarah. Halaman dalamnya sangat luas sehingga pernah diadakan turnamen ksatria di sini. Kunjungan ke bagian dalam kastil akan membuat Anda terkesan dengan sejarahnya, yang semangatnya masih ada di dalam tembok-tembok ini. Masjid Selimiye di Nikosia. Saat mendekati Nikosia, Anda bisa melihat menara Masjid Selimiye, yang dibangun pada abad ke-13 namun masih mengesankan dalam ukuran dan monumentalitasnya. Sejarah monumen besar ini sangat kaya, masjid ini dibangun selama 1,5 abad, dan proses ini disertai dengan berbagai bencana, berulang kali terganggu oleh gempa bumi dan serangan Mameluk Mesir. Awalnya kuil itu dibuat sebagai kuil Katolik Roma, tetapi pada abad ke-16 setelah Siprus direbut oleh Ottoman, katedral diubah oleh Turki menjadi masjid yang megah. Dekorasi sebelumnya dihancurkan dan dicat ulang, dan 2 menara ditambahkan ke dalam bangunan. Namun, hingga saat ini, batu nisan marmer Raja-Raja Siprus, yang ditutupi karpet, masih dipertahankan. Pantai Nisi. Pantai Nisi yang indah terkenal dengan hamparan pasir putih halus sepanjang hampir 500 meter. Pantai yang berlokasi di Provinsi Ayia Napa ini sangatlah populer di kalangan penduduk lokal dan juga wisatawan asing. Pasir putihnya yang sangat bersih dan ditambah dengan airnya yang sangat jernih membuat pengunjung betah untuk berlama-lama. Pantai ini juga memiliki perairan hangat yang membuatnya cocok untuk berenang, ski air, dan para layang. Siprus adalah destinasi yang sempurna untuk liburan yang menyenangkan. Itulah tadi beberapa destinasi wisata populer di sana. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.